Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh Engkau sungguh baik atas setiap kami, Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu Biarlah setiap kita datang dengan hati yang mencintai Dia. Terima
Layaklah Kau Tuhan menerima hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Present Worship Tuhan. Yang memimpin, membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyiapkan hati kami Tuhan. Menjadi hati seperti tanah yang subur, yang siap mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan. Kami percaya kami dalam pagar Tuhan. Sehingga hati dan pikiran kami saat ini hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudaraku. Ada sukacita? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhan. Amin. Dan juga saya menyapa jemaat Tuhan atau siapa saja yang menonton atau ikut di dalam ibadah ini. Salam, Tuhan memberkati kita. Dan mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya sangat bersyukur ya mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahkan saya sangat menikmati tadi bagaimana kasih Tuhan di saat kita menaikkan pujian penyembahan tadi. Saudaraku, saya rindu dalam perenungan saya, dalam mempersiapkan firman ini, saya memohon kepada Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami cukup diberkati dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Bahkan kami memiliki pastor yang memiliki karunia pengajar. Tuhan, saya bilang, siapkan hati kami Tuhan. Sehingga kami mengerti firman-Mu. Sehingga kami melakukan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami bergairah, bersemangat membagikan ini kepada siapa saja Tuhan. Karena kami diberkati oleh firman-Mu. Jadi saudaraku, saat kita beribadah, apa yang saya menyampaikan kerinduan saya. Saya percaya pelayanan Present Worship ini berdoa. Dan waktu dia mempersiapkan pujian atau penyembahan itu, tentu dia bertanya kepada Tuhan. Lagu mana Tuhan? Pujian mana yang akan kami naikkan? Dan bersyukur hari ini mereka naikkan pujian yang Tuhan inginkan. Apa bagian kita saudaraku? Menikmati kehadiran Tuhan. Saat dikatakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Pada saat ku mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Mohon kepada Roh Kudus untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga kita sama-sama masuk saudaraku di dalam pujian penyembahan itu. Bahkan hati kita disentuh ya kan. Dan kita bergelora, bersemangat untuk bagaimana kita menikmati Tuhan. Amin saudaraku. Jadi saya bersyukur untuk hari ini bisa membagikan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita membuka firman Tuhan di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 22. Adapun topik firman Tuhan kita hari ini adalah kasih karunia Kristus mengubah hidup. Baik, kita membuka firman Tuhan di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 22. Saya berharap bisa menyampaikan firman ini tidak terlalu lama ya. Yang jelas bisa kita mengerti. Saya yang ganjil, saudara yang genap. Firman Tuhan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar.
Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Kalau kita baca ini, saudaraku, kita baca dan minta pimpinan Roh Kudus, pesan itu akan datang kepada kita, saudaraku. Tak pun harus saya panjang-panjang menjelaskan ini. Karena dari kita dengan lembut membaca dan minta pimpinan Roh Kudus, kita bertemu dengan Yesus. Karena bagaimana kita bertemu dengan Yesus? Melalui firman dan Roh Kudus. Dan kita akan mengalami pertemuan dengan Yesus. Sehingga kita akan bertanya, "Tuhan, apa pesan-Mu dari apa yang kubaca ini?" Bisa panjang, tapi bisa lebih singkat. Nah, untuk singkatnya sebenarnya pesannya, kasih karunia Kristus mengubahkan hidup Paulus. Bahkan mungkin saudara baca lagi, ada lagi pesan yang bisa temukan. Karena Allah itu luar biasa. Jadi kalau kita coba pila-pila dalam
perikop ini menceritakan di mana keadaan Paulus sebelum dia percaya kepada Yesus. Dan berikutnya kita akan melihat saat bagaimana Paulus percaya kepada Yesus. Dan berikutnya nanti kita melihat di situ bagaimana keadaan Paulus setelah dia percaya kepada Yesus. Dan kita akan lihat pesan itu sangat luar biasa. Bahkan pesan ini ternyata untuk kita, untuk jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan yang mendengar firman Tuhan secara online saat ini. Amin. Nah, saya coba ngasih gambaran dulu bahwa tangkap dulu pesannya, kasih karunia Kristus mengubahkan hidup Paulus. Dan pesannya itu bagi kita, kasih karunia Yesus atau Kristus atau Allah mengubahkan hidupku. Amin. Nah itu, baru saya akan coba jelaskan saudaraku. Jangan nanti pulang-pulang apa ya pesannya tadi, apa ya yang disampaikan hamba Tuhan tadi ya. Nah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak bertemu dengan Yesusnya. Saat ini saudaraku, kita ngapa hadir di sini? Karena itu kita harus merindukan satu ibadah di mana kita bertemu dengan Yesus. Bila engkau saat ini lemah, bertemu dengan Yesus, kau dikuatkan. Kita mau bertemu dengan Yesus, kita mau memuji kepada Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Dia lakukan kepada kita. Sehingga kita bertemu bersama, bahkan luar biasa ya. Untuk saya bukan mau memuji-muji pemimpin kita, luar biasa imannya. Sampai-sampai kita tetap bagaimana kita supaya beribadah. Karena dia mau menyampaikan atau menjelaskan kepada kita. Kita mau bertemu Yesus. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Melalui Roh Kudus. Karena itu saudaraku, jangan nanti saudara fokus kepada saya. Bagaimana cara dia menyampaikannya? Apa yang, jangan saudaraku. Nanti kita jadi tidak mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena saat ini kita mau bertemu dengan Yesus. Yang karena kasih karunia Tuhan saja saya bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan apa yang menjadi pesannya kepada kita. Ya, jadi kita coba melihat di sini bahwa keadaan Paulus sebelum dia percaya Yesus, yaitu dia penganiaya jemaat. Bahkan kalau kita membaca lagi di 1 Timotius 1 ayat 13, saya membacakan buat saudara supaya waktunya tidak terlalu lama. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus itu ganas, penghujat, penganiaya. Dan kita anggap jahat, berdosa keadaannya sebelum percaya kepada Yesus. Dan langsung saudara terima. Kalau saya bicara Paulus, itu bicara kita. Ya, supaya bisa menangkap. Kalau saya sampaikan Paulus, itu juga kita, hamba-hamba Tuhan. Dulunya sebelum kita percaya kepada Yesus, kita orang berdosa. Kita jahat. Ya. Bahkan kita di sini tidak mengakui Yesus. Dan berikutnya saudaraku, untuk kita lebih kenal tentang Paulus, kita tahu Paulus ini berpendidikan gitu kan. Punya satu intelektual. Tapi mengapa pada waktu itu dia tidak percaya kepada Yesus? Padahal Yesus ada pada waktu itu. Mengapa dia tidak percaya? Mari kita buka firman Tuhan di 1 Korintus 4 ayat 3-4. Saya sengaja menyampaikan firman ini saudaraku. Saya bertanya, Tuhan kok banyak kali nanti firman yang mau saya bagikan. Nanti bosanlah mereka. Enggak, firman itulah yang perlu kita dengar. Bukan cerita-cerita lucu saya, bukan gaya-gaya saya.
Tapi firman-lah yang perlu kita dengar. Amin. Jadi semangat aja saudaraku ya untuk setiap firman yang saya minta kita baca. Karena itu yang Tuhan minta kepada saya untuk saya sampaikan buat saudaraku. Ya, dikatakan di 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi, kenapa saudaraku pikiran Paulus dibutakan oleh ilah zaman ini? Begitu juga kita dulunya. Pikiran kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga kita tidak bisa percaya, tidak bisa mengenal Allah yang sebenarnya. Ya, kita kembali dibawa untuk menyadari bahwa kita dulunya begitu. Kepintaran kita tidak mampu untuk membuat kita mengenal Yesus. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang baik pun tidak mampu untuk kita bisa mengenal Allah yang benar itu. Selain oleh karena Yesus. Karena itu dikatakan kasih karunia Kristus lah yang membuat kita diselamatkan. Jadi saya membawa atau Roh Kudus membawa kita untuk kembali betapa kita ini sebetulnya tidak layak untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Karena kita orang berdosa. Bahkan apapun yang kita lakukan tidak bisa sia-sia. Karena semua itu kasih karunia Yesus. Nah, harus sampai ke situ saudaraku. Karena nanti kalau kita tidak sampai kepada itu, kita biasa-biasa saja. Kita merasa ya biasa, tidak ada apa-apa. Tapi coba pada waktu kita ingat awal-awal di mana kita bertobat. Awal-awal kita merasa tidak ada lagi pengharapan di dalam hidup kita. Awal-awal kita sudah mulai putus asa di dalam hidup kita. Tapi Yesus datang menemui kita. Nah, ini harus selalu kita minta. Karena ada kesempatan tadi kita menaikkan permohonan kita. Itu bisa jadi permohonan Tuhan. Jangan biarkan aku melupakan kasih karuniamu Tuhan. Tuhan, supaya aku tidak biasa dalam hidup ini. Itu satu permohonan doa. Cobalah, ya gitu. Kita evaluasi diri kita. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan? Sungguh-sungguh hidup oleh Kristus? Kita bisa mengevaluasi diri kita. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita saudaraku. Allah itu setia. Sehingga ada firman-Nya saat ini untuk menyampaikan bahwa karena kasih karunia Kristus lah hidupmu diubahkan. Jadi kita karena sayangnya Tuhan, diingatkan kita. Supaya kita masuk kepada rencananya Tuhan, tujuannya Tuhan. Karena Tuhan percayakan sesuatu hal yang besar di gereja ini. Di jemaatnya yang khusus ini. Amin. Udah dibilangnya jemaat yang spesial khusus. Berarti kita mendapatkan anugerah yang besar. Jadi kita harus siap untuk itu saudaraku ya. Bahkan di depan ini ada perubahan struktur pelayanan. Saya aja melihat, wah luar biasa hikmat yang ditaruhkan Tuhan atas pastor kami. Dan saya melihat suatu pekerjaan yang dahsyat, yang besar. Asal kita mau masuk di dalam kegerakan rohani itu. Amin. Jadi di sini keadaan Paulus kita simpulkan berdosa, penganiaya jemaat, ganas, ya kan? Bahkan dia dibutakan pikirannya oleh ilah zaman ini. Tapi waktu kita membaca Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 22 ini, kita melihat kasih Tuhan itu. Jadi saudaraku, jangan sampai kita membaca firman tidak melihat Kristus, tidak bertemu Yesus. Nanti kita hanya sekedar baca saudaraku. Kita membaca firman ini mau bertemu Yesus dan kita lihat di situ kita melihat kasih-Nya yang luar biasa. Kita baca di ayat 3 sampai 4.
Dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota, itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Luar biasa saudaraku. Tuhan yang mendatangi Paulus. Padahal dia Allah. Padahal dia yang kudus itu saudaraku. Dia datang menjumpai Paulus. Inilah kasih karunia itu saudaraku. Yang seharusnya tak layak. Bayangkan coba saudaraku, ini ada kotoran gitu saudaraku. Mau enggak selalu datang gitu ya? Tak mau pasti. Malah aduh, menjauhlah. Kotoran. Kotoran yang kotor kali. Anggap ada kotoran paling kotor sekali di sini saudaraku. Mana mau ya? Malah menjauh. Tapi lihat Allah kita. Allah yang kasih. Dia menjumpai kita. Menjumpai Paulus. Dahsyat ya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Itu pesan yang harus kita terima saudaraku. Saya yang kotor. Saya yang berdosa ini. Tuhan datangi. Luar biasa. Yes, amin. Ya, jadi di sini kita melihat Paulus bertemu Yesus. Kembali ingat saudaraku. Yesus bertemu denganku pada waktu itu. Bagi saudara yang belum mengalami itu, percaya ini waktunya saudara akan bertemu Yesus. Amin. Ada waktunya nanti, saya sudah minta first worship. Tuhan bicara sama saya untuk ada waktu nanti kita mengalami dia. Karena itu siapkan nanti saudara ya. Karena waktunya nanti singkatnya. Karena kita perlu tertib di dalam waktu beribadah ya. Jadi di sini Paulus bertemu Yesus. Yesus menjumpai Paulus. Yesus menjumpaiku yang berdosa ini. Saat ini saudaraku, dia juga menjumpai saudaraku melalui firman dan Roh Kudus. Mungkin saudara, kapan aku jumpa ya? Mungkin ada yang bertanya, kapan? Ya saat ini pun dia berjumpa dengan saudaraku melalui firman dan Roh Kudus. Jadi sambut ya dengan rasa syukur. Jadi di situ kalau kita membaca, saya tak akan baca karena waktu. Ayat 12 sampai 14 di situ kita melihat kasih karunia Kristus mengubahkan kehidupan Paulus. Artinya Allah menyatakan kasih-Nya kepada Paulus. Allah mengasihi Paulus dengan memberinya kasih karunia-Nya yang sebenarnya Paulus tidak layak menerima kasih karunia itu. Kita tidak layak sebenarnya. Tapi karena kasih karunia, karena itu istilahnya kasih karunia. Karena kita tidak layak, maka kita menerima kebaikan Tuhan itu. Karena itu disebut kasih karunia. Bukan karena kelayakan kita. Bukan karena apa yang kita miliki. Tapi karena kebaikan Tuhan saja. Karena tadi kita tahu kita manusia berdosa. Ya. Jadi di sini Paulus mengalami kasih karunia Kristus. Nah, sekarang sambil saudaraku mengikuti, lihat di ayat 15 sampai 17, sambil baca saya terangkan saudaraku. Jadi setelah kasih karunia itu bertemu dengan Paulus, bertemu dengan kita, apa yang terjadi saudaraku? Paulus menjadi pemberita Injil, diubahkan hidupnya. Yang fokusnya waktu itu ingin menganiaya pengikut Yesus, yang waktu itu fokusnya untuk suatu yang jahat, tapi setelah bertemu dengan Yesus, bertemu dengan kasih karunia Kristus itu, dia diubahkan. Dan dia menjadi pemberita Injil. Nah, jadi kembali ingatkan diri kita, waktu saya bertemu Yesus itu, maksudnya apa ya? Coba kita kembali ingat. Aku bertemu dengan Yesus. Dosa ampuninya. Aku bertobat. Aku diubahkan. Diubahkan apa ya? Menjadi anak-anak Allah. Ya. Artinya kita menjadi alatnya Tuhan. Jadi Tuhan menjumpai kita, kasih karunia itu dengan satu tujuan, mengubahkan hidup kita untuk
supaya kita dipakai menjadi alatnya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Yang artinya hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bayangkan hidup kita diubahkan dan menjadi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Ya. Perjumpaan Paulus dengan Yesus telah mengubah fokus tujuan misinya dari yang jahat menjadi yang baik, dari penganiaya menjadi pemberita Injil. Nah, sekarang mantapkan dirimu saudaraku. Kasih karunia Kristus mengubahkan hidupku menjadi titik. Jawab, tanyakan kepada Roh Kudus. Ya. Jadi di sini keselamatan kalau kita baca di ayat 15. Coba kita baca di ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Keselamatan yang diterima Paulus, keselamatan yang kita terima bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan oleh kasih karunia Tuhan kita dipakai, saudaraku. Keselamatan di sini maksudnya kita memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki hubungan yang kekal, saudaraku. Jangan hanya pikirkan tempat surga-surga gitu. Tapi keselamatan ini kita memiliki hubungan yang kekal dengan Allah yang luar biasa itu. Wow. Ya. Itu anugerah yang kita terima. Saat ini kita memiliki hubungan yang kekal dengan Tuhan. Sehingga kita dengan pasti mengatakan, di luar Kristus aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Yesus aku akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Amin. Nah, itu yang ini iblis mencoba tipu-tipu kita lagi. Padahal kita sudah memiliki hubungan dengan Yesus. Karena itu kembali melalui firman ini kita disadarkan. Ya, kita disadarkan ya, bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Jadi kasih karunia yang kita terima itu bukan hanya untuk kita saja. Ya, nah, coba kita evaluasi. Selama ini aku bagaimana? Apakah aku menceritakan tentang dia? Apakah aku menjadi saksi bagi dia? Maksud saya bukan hanya pergi memberitakan. Ini main musik, apapun pelayanan kita saudaraku, tertujulah untuk kemuliaan Kristus. Sehingga pada waktu saya percaya, pemain musik atau song leader, dia milih lagu. Dan dia pasti, biarlah itu juga untukku Tuhan. Pasti dia gitu, biar untukku Tuhan. Dan dialaminya lah pujian itu saudaraku. Dinikmatinya. Wah, baiknya kau Tuhan. Aku juga ingin umat Tuhan, jemaat Tuhan mengalami. Dinaikkannya lah pujian itu dan diajaknya lagi kita saudaraku. Saya percaya itu ya. Kalau tidak, itu hanya seremoni. Oh nyanyi. Tapi dia tidak menikmati kasih karunia Kristus itu. Begitu juga saya saudaraku. Saya nikmati dulu pertemuan saya dengan Tuhan. Pak Anton, kamu akan bawa firman. Waduh, bertemu dengan Tuhan ini. Luar biasa. Bayangkan jalan. Tuhan apa Tuhan? Jalan apa Tuhan? Nikmat dengan nikmat gitu. Waduh, ya ampuni aku Tuhan. Ya betul Tuhan. Aku salah Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Kan? Karena Alkitab ini adalah firman Allah. Segala yang dituliskan mengajar. Membuat kita mengerti akan firman Tuhan. Mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan. Ya. Jadi saudaraku nikmati ya, begitu juga saat saya menyampaikan ini, fokuslah kepada Yesus. Renungkan, ada Roh Kudus saudaraku membantu. Pada saat saudaraku sepertinya, iya ya, tangkap itu saudaraku. Pada saat saya ngomong-ngomong, iya ya, ambil langsung, Tuhan. Ambil. Karena kadang kita maklum, kita manusia juga tidak sempurna. Kadang pikiran kita kemana-mana gitu kan. Padahal firman sudah disampaikan gitu kan. Tidak bisa
sepenuhnya. Satu anugerah kalau bisa sepenuhnya. Tapi pada saat Roh Kudus bekerja atas kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita dianugerahkan pesannya. Amin. Jadi saudaraku di sini, kasih karunia Kristus mengubahkan hidup Paulus, di mana Paulus yang dulunya fokusnya, tujuannya dari yang jahat menjadi yang baik, dari penganiaya menjadi pemberita Injil, menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi hidup untuk adalah Kristus. Segala-galanya bagi Kristus. Artinya apa yang sudah kita lakukan itu tidak memberi kita hidup. Memang kita bernapas, tapi kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Maksudnya saudaraku ya. Apapun yang kita miliki, kepintaran itu tidak bisa membawa kita, mengatakan kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sudah ada yang bertepuk tangan ya. Jadi syukuri itu saudaraku. Ya. Karena kasih karunia Kristus, aku menjadi anak Tuhan, aku menjadi pelayan Tuhan, aku hidup untuk Tuhan. Karena aku tahu tak bisa selain karena kematian Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Jadi saudara, di sini kita melihat Paulus diubahkan menjadi pemberita Injil atau hidup untuk melayani Tuhan. Tapi ada lagi saudaraku yang untuk mendukung ini. Coba kita baca di 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Saat saya membaca ini saudaraku, saya minta ampun sama Tuhan saudaraku. Tuhan ampuni aku. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kerendahan hati yang luar biasa saudaraku. Menyadari dia tidak layak. Ya kan? Di ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Wow, adakah kita saat ini saudaraku, oleh karena kasih karunia Tuhan itu, bekerja lebih keras untuk Tuhan? Jangan sia-siakan saudaraku kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan memampukan kita masuk kepada rencananya, tujuannya saudaraku. Sambut saudaraku, visi yang Tuhan diberikan kepada kita melalui jemaat ini. Tuhan akan melakukan kegerakan sampai ke ujung-ujung bumi. Siapa jemaat? Aku Tuhan. Dalam kelemahanku, dalam kekuranganku Tuhan, kasih karuniamu lah Tuhan, memampukan kita masuk dalam kegerakan Tuhan yang besar. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudaraku, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sambut saudaraku. Jangan mau ditipu oleh si jahat. Jangan mau. Aku sudah memiliki kasih karunia Tuhan. Aku masuk kepada rencana yang besar itu. Jadi kita bersukacita ya. Kita bersukacita hari ini. Kembali Tuhan segarkan kita. Kembali Tuhan ingatkan kita. Kembali Tuhan lindungi kita dari tipu daya iblis. Karena kadang-kadang kita melihat, aku bagaimana nih Tuhan? Aku tidak bisa ini Tuhan. Ya memang kamu tidak bisa. Memang kamu tidak mampu masuk dalam hal yang kudus yang luar biasa ini. Selain karena kasih karunia-Ku. Jangan biarkan karena, wah aku bisa melayani karena ini. Aku bisa melayani, aduh rugi saudaraku. Karena kita tidak mengalami kasih karunia. Oh, kamu mau melayani, ya aku siap. Tapi karena aku bisa. Kita tidak layak masuk dalam pelayanan Tuhan kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Yang kita layani raja dari segala raja, saudaraku. Bukan presiden, raja dari segala raja. Yang mulia itu, saudaraku. Saat kau memainkan pelayanan itu, kau sedang melayani dia.
Karena itu saya, aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni. Jadi saudaraku, kita bersukacita, kasih karunia Tuhan mengubahkan hidup kita. Yang terakhir saudaraku. 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, saya mau lihat dari sini. 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Saya akan kasih satu contoh saudaraku. Tuhan, apakah aku dapat diubahkan? Sudah jelas dapat. Ya, diubahkan Tuhan. Tadi sudah jelas kita ya, kasih karunia Tuhan mengubahkan kita. Timbul pertanyaan renungan berikutnya. Tuhan, aku kok biasa-biasa? Aku kok biasa-biasa Tuhan, padahal kasih karuniamu ada padaku. Aku kok biasa-biasa saja Tuhan. Dalam perenungan itu saya bertanya sama Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa kami yang mendapatkan yang besar itu tapi kami biasa? Karena apa saudaraku? Kita tidak mau masuk kasih karunia demi kasih karunia. Kita hanya berhenti di kasih karunia yang sudah kita alami hari ini, tapi kita tidak menyadari padahal besok atau di depan ini Tuhan sudah sediakan kasih karunia-Nya lagi. Contoh nih saudaraku ya, saya dalam praktek saya seorang, maaf kata, saya sukanya menginjil. Bahkan waktu mendoakan pelepas. Dia tuh entah ngapa saudaraku, dipanggil pastor saya saudaraku. Anton, kamu jadi koordinator doa. Hah, langsung saya terkejut saudaraku. Karena saya langsung berpikir ke kemampuan saya. Apa yang saya bisa, apa yang saya suka. Oh, langsung ada kayak penolakan awalnya. Oh, janganlah pastor. Kan saya tidak bisa gitu. Pasti saudara punya pengalaman pada saat saudara masuk dalam perkara yang lebih tinggi dalam anugerah Tuhan, kita kayak menolak. Langsung kita kembali kepada kekuatan kita sendiri. Padahal hidup kita oleh karena kasih karunia Tuhan. Akhirnya saya disadarkan, baik dalam kelemahanku, aku siap pastor. Apa yang terjadi saudaraku? Saya semakin dibawa naik oleh Tuhan. Dan pastor mempercayakan saya banyak hal. Walaupun saya belum pendeta. Wah, kasih karunia Kristus. Ya, sekarang ini saudaraku, ada perubahan struktur. Mari sama-sama kita melihat semuanya itu untuk kegerakan Tuhan yang besar. Sambut saudaraku, sambut dia. Pada saat saudara mendapat kesempatan untuk itu, ucapkan dengan ucapan syukur. Baik, saya akan masuk. Dalam kelemahan kita itu, kasih karunia Tuhan cukuplah bagi kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi harus bergairah ya. Ayah saya luar biasa ya, luar biasa untuk, saya tak memuji-muji pemimpin kita. Tapi itu anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena apa? Dalam kelemahannya, dalam waktu dia sakit, Tuhan bertemu dengan dia. Dan dia dimampukan untuk melihat ke depan gitu. Bagaimana struktur-struktur kita di depan ini. Jadi jangan biarkan, oh ngapa nih, aduh jangan biarkan saudaraku. Karena itu datangnya dari Tuhan. Bagian kita, ya aku mau Tuhan. Sekarang bagaimana Pak? Aku ingin percaya, ya oke aku percaya terhadap janji Tuhan, terhadap kasih karunia, aku percaya, tapi bagaimana aku ditolong untuk bisa percaya ini, bagaimana Tuhan, ya kan? Saya juga pernah bertanya itu, ya aku percaya, tapi bagaimana untuk menolong kita semakin percaya kepada Tuhan. Baik, saya kasih contoh ini. Kalau saya lepaskan ini saudaraku, pasti jatuh. Saudara tidak perlu berpikir panjang untuk mengatakan jatuh. Pasti jatuh. Pasti jatuh. Karena gaya gravitasi bumi. Itu ciptaan Tuhan. Apalagi perkataan Tuhan saudaraku. Jangan ragukan perkataan Tuhan. Kalau katakan Tuhan, cukuplah kasih karuniaku itu.
Percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Amin. Saat ini saudaraku mungkin kesulitan. Aku mau berubah, tapi tidak bisa. Aku percaya kasih karunia Tuhan mengubahkanku. Kita yang sudah melayani, aduh aku tidak giat, tidak bekerja lebih seperti Paulus tadi, lebih keras melayani Tuhan. Tolong aku Tuhan, kasih karunia Tuhan memampukan kita. Oh aku ditunjuk memimpin sesuatu dalam kelemahanku. Cukuplah kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Silakan apa? Ini waktu mungkin 5 menit ya. 5 menit siapkan hati. Saya percaya kalau saya sudah bertemu bicara sama Tuhan. Memohon Tuhan hadirlah. Temui kami Tuhan. Dan biarlah ini kasih karunia Tuhan pada saat musik pujian dinyanyikan. Bertemulah kepada Tuhan saudara. Ya. Jangan kemana-mana pikiran. Waktu kita sedikit. Siapkan hatimu saudaraku. Tuhan, ini waktunya Kau berjumpa pribadi-pribadi kepada kami. Tak ragu itu Tuhan. Janjimu Tuhan. Datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan. Jumpaiku. Yesus. Yesus Tuhan. Kasih karuniamu Yesus Tuhanku. buatku, Aku mau melayani Engkau lebih lagi Tuhan. kasih karuniamu Aku mau Tuhan. buatku berharga, Aku mau Tuhan. kasih karuniamu buatku dalam kasih karuniamu buatku hidup, kasih Terima kasih. karuniamu Aku mau masuk dalam kegerakan Tuhan. kasih Aku mau masuk Tuhan. buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Sekarang dalam kasih-Mu ku Yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya dalam nama Yesus. daripada Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku.
dalam nama Yesus. pasti Akan dalam nama Yesus. Ku terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya ada Roh Kudus yang akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran itu. Bagian kami hanya percaya saja. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu lah Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Sehingga hidup kami adalah Kristus. Sehingga hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Masuk dalam kegerakan rohaninya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kasih karunia-Mu Tuhan. kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu buatku mulia dalam